Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kedatangan calon wakil presiden nomor urut 3 yakni Mahfud MD ke Lampung. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Ya Tribuners, diketahui bahwasannya pada hari ini 25 Januari 2024, Cawapres Mahfud MD berkunjung ke Provinsi Lampung untuk pertama kalinya setelah dirinya dinyatakan sebagai Cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Pada malam ini Tribuners, Mahfud MD akan berdiskusi serta konsultasi hukum di salah satu kafe yang ada di Kota Bandar Lampung. Terlihat di lokasi kafe tersebut ini sudah dipadati oleh masyarakat Lampung dari berbagai pekerjaan dan juga background tentunya Tribuners. Bisa dilihat bahwasannya ini sudah mulai memadati lokasi di mana gelaran diskusi akan dilakukan oleh Mahfud MD. Selain itu Tribuners, kita balik lagi bahwasannya pada pagi hari tadi ini Mahfud MD pun mengunjungi beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Lampung seperti berkunjung ke Lampung Barat dan juga ke Pesawaran Provinsi Lampung. Malam ini kita bisa saksikan dengan mengenakan jaket bomber berwarna hijau, jaket yang pernah dipakai oleh Mahfud dan juga Ganjar pada saat debat Capres sebelumnya. Ini dikenakan kembali oleh Mahfud MD untuk gelaran diskusi serta konsultasi hukum di Cafe Bento Bandar Lampung. Prof, di acara tabrak Prof di Provinsi Lampung ini kita punya jargon Prof. Tabrak Prof. Kasak Yai. Dilangi. Tabrak Prof. Oke, tepuk tangan dulu dong. Di Provinsi Lampung juga kita punya salam Prof. Ada salam yang khas dan khusus dari Provinsi Lampung. Biasanya kita ucapkan apa Bang? Adil. Tadi kita bertiga, sekarang Prof Mahfud sendiri ya. Oke. Ya. Saya ngajak nyanyi Indonesia Pusaka dulu. Semua berdiri. Kita cinta Indonesia ya. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala Sajabri, puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Saudara-saudara, mari duduk lagi. Yang duduk, tapi yang dapat kursi tempat duduk. Oh, ini mana ya? Tangan dulu dong, buat kebalik semua kita. Selamat malam, terima kasih kepada generasi milenial dan generasi Z yang malam ini telah datang bertemu dengan saya di warung kopi Bento kopi ini. Nah, karena ini acaranya tabrak itu sebenarnya kalau prakteknya ya mau bertanya apa saja yang panas dan menjawab apa saja yang sifatnya panas. Oleh sebab itu karena waktu kita hanya sekitar 1 jam,
maka saudara boleh bertanya apa saja. Dengan terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada generasi muda, anak-anak generasi milenial dan generasi Z di kota Bandar Lampung ini. Terima kasih juga kepada teman-teman alumni Jogja yang juga sampai di sini hadir. Ada dari UI teman-teman kuliah saya, kemudian ada dari UGM juga teman-teman kuliah saya yang berasal dari Lampung sekarang bertemu saya malam ini. Saya persilakan aja kepada moderator, siapa yang mau nabrak saya? Oke. Moderatornya siap. Saya menabrak dulu ya. Sabar, sebelum ditabrak. Ada Prof, jika ke Lampung, jika Prof ke Lampung tidak tidak afdol kalau tidak mencicipi kue khas Lampung. Nah, ini ada buah tat namanya Prof. Ya. Buah tat itu asli Lampung Barat. Kue khas Lampung. Kue khas Lampung, tapi dibawa jauh-jauh oleh Nuli dari Tanggam. Nuli itu cewek perawat dong. Apa Prof? Ini bukan Bukan Prof. Asal Lampung kan pisang tuh Prof. Kalau kopinya kopi robusta. Nah sekarang buah tatnya akan dibawa oleh Putri Otonomi tahun 2021. Silahkan. Ya Mbak Mega Diana Zanta. Silakan Mbak. Ya. Ini buat tapi di branding lagi sama saya ini membina di Raja Basa dan juga pesisir barat ibu-ibu untuk membuat bread ini karena di Lampung ini oleh-oleh yang terkenal itu justru belum punya nilai sejarah. Nah ini nih kuenya raja-raja di belakang nomor raja ada. Dimakan Prof, dimakan. Oke, ini buat namanya Prof. Ini hanya untuk saya, jadi saudara tidak boleh ikut nyicip ini. Kalau mau nyicip bisa order ke saya, Prof. Ordernya kemana ordernya? Ordernya di mana nih alamatnya? Kamu ada di Instagram Breta. Jadi ada Breta. Jadi Prof izin ya Prof sebelum tabrak. Saya walaupun memang promosi tetap mau protes nanti Prof. Mau nabrak. Iya. Langsung tabrak aja sekarang. Ya, silakan. Ini anak muda nih, kreatif, bikin usaha sendiri. Ada apa dong? Saudara bisa nama siapa? Ayo, silakan. Oh boleh langsung nabrak ini. Saya duduk lagi. Oke, langsung menabrak mbaknya. Boleh ya langsung ya. Boleh. Saya langsung. Prof sudah siap Prof. Ini promosi jalan nabrak jalan. Langsung keras saja ya Prof. Bahwa sebenarnya saya pribadi itu kurang suka atau bahkan muak sama kondisi politik yang ya, karena ada istilah politik balas budi. Jadinya pejabat publik itu nggak berani menindak koruptor yang pernah berjasa sama dia, entah itu pengusaha, entah itu atasannya. Kemarin Grace Natali, saya menyimak di TV One, dia bilang ini, apakah etis Prof Mahfud menanyakan impor kepada Mas Gibran yang otomatis mengkritisi pemerintah saat ini yang Prof masih ada di dalamnya. Tapi saya nggak setuju sama catatan itu. Menurut saya, atasan, bawahan, teman, sahabat, kalau salah ya salah. Kalau ingkar janji ya harus. Dan saya mau, Dan saya juga mau menegaskan, Prof, saya mau menabrak langsung bahwa betul. Menteri yang menunjuk itu presiden dalam hal ini Jokowi. Tapi yang gaji kan kita semua rakyat, betul lah. Iya. Bahkan presiden pun akan gaji tunjangan fasilitas semua punya rakyat. Jadi pengabdian tertinggi harus pada kami, Prof. Prof ini kan punya julukan pendekar hukum. Pertanyaan saya, apakah ketika Prof nanti menjadi wakil presiden akan tetap menjadi pendekar? Berani tidak memenjarakan, memiskinkan dan menghukum orang-orang yang korupsi, yang menyalahgunakan kekuasaan meskipun itu atasan ataupun mantan atasan. Satu, kalau ingin memperbaiki itu harus berani juga ngeritik ke dalam, termasuk seperti saya ngeritik impor berbagai jenis kebutuhan pangan kita. Jadi kritik dong, karena dulu janjinya kan tidak akan pernah ngimpor. Kok sekarang makin banyak, masa tidak kritik, tidak apa-apa.
kalau tidak mau mengkritik itu dan tidak mau dikritik, berarti itu orang tidak mau Indonesia ini maju. Oke? Oleh sebab itu saya kritik. Itu biasa saja, apalagi itu untuk program politik yang sangat panjang 5 tahunan. Tidak apa-apa, tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diketahui oleh publik, yang harus kita kritisi, apapun itu. Karena saya bagian dari kabinet, ya saya kritik. Kalau itu anak buah saya pecat, bukan saya kritik aja. Itu saya beberapa kali. Ayo, siapa lagi? Saya akan tetap saya akan tetap menjadi pendekar hukum karena justru saya diangkat oleh koalisi untuk menjadi cawapres, tugasnya penegakan hukum. Dan reputasi saya selama 20 tahun lebih berjuang seketika mahasiswa, kemudian selama masa reformasi yang kalau dijumlah itu jumlahnya 24 tahun sampai sekarang. Di sini ada teman-teman saya, teman sekolah, ada Amron, ada Suwanti, ada siapa lagi itu, itu teman saya. Gerakan saya di bidang hukum. Oleh sebab itu saya tidak akan mengorbankan reputasi saya yang panjang di bidang penegakan hukum. Terima kasih ya. Kamu namanya siapa tadi? Mega. Terima kasih Mega. Yang lain. Bang Bemo katanya mau nabrak duluan, Bang Bemo. Oke. Saya izin ya. Sabar, kita lihat dulu. Oke. Silakan Mas. Cariin Rifki, Par. Maju ke depan Mas. Cariin Rifki, Yang Par. sebagian boleh dulu teman-teman yang nggak mau bertanya ya. Yang nanti pas sesinya nanya bisa mengatakan biar kelihatan semuanya. Oke? Tabrak keras. Sebentar, tabrak yang keras ya. Bagi yang tabrakannya paling keras nanti akan dapat baju ini dari saya. Silakan Pak. Tabrak paling keras Pak. Baik, selamat malam Bro. Terima kasih buat kesempatan saya. Nama saya Tahan Banurea. Tahan Banurea. Oke, tahan. Saya ASN di Kementerian Perdagangan. ASN. Mohon maaf, saya jauh-jauh untuk bisa ketemu Prof malam ini. Jadi saya itu Dari mana? dari Jakarta. Tabrak Prof. Siap, tabrak Prof. Jadi begini Prof, saya mengalami saya menjadi korban rekayasa kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum jaksa. Ya. Jadi saya itu dinyatakan koruptor. Ya. Saya dinyatakan koruptor, merugikan negara 1,7 triliun. Ya. Dan saya merugikan negara, katanya merugikan perekonomian negara 22 triliun. Jadi dalam persidangan semuanya menyatakan bahwa 148 saksi dihadirkan. Satu pun tidak ada menyatakan ada peran saya. Ya. Akhirnya saya diputus bebas di pengadilan Tipikor tanggal 27 Maret 2023. Saya ditahan, Prof, mulai dari penyidikan sampai selesainya persidangan. Saya ditahan selama sampai 10 bulan. Saya dinyatakan membuat draft surat, dan atas tindakan saya membuat draft surat, saya mendapatkan imbalan katanya 50 juta. Sementara surat tersebut tidak pernah saya buat. Saksi telah dihadirkan, dia mengakui dia yang membuat surat, yang memparaf surat juga mengakui dia yang memparaf, tapi yang menandatangan surat tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Saya satu-satunya ASN yang dijadikan tersangka. Oke. Alhamdulillah saya dinyatakan bebas pada tanggal 27 Maret. Betul. Saya inkrah. Belum inkrah, jaksanya tidak inkrah, mengajukan kasasi. Ya. Di kasasi saya dinyatakan bersalah dan saya dihukum maksimal sesuai dengan keputusan jaksa 8 tahun tanpa ada pertimbangan apapun dari majelis hakim. Hanya mengkopi isi dari tuntutan dari jaksa. Demikian. Ya. Baik. Baik. Materi yang
persis tentu saya tidak bisa saya komentari sekarang. Ya, materi yang persis tidak bisa kan saya untuk mengatakan ini benar, Anda benar atau salah, jaksa atau Mahkamah Agung salah, itu memang harus membaca kasusnya karena itu juga tergantung pada kepentingannya. Tetapi ingin saya katakan kasus rekayasa yang seperti itu sebagai laporan banyak betul. Ada yang bebas di pengadilan negeri, naik di pengadilan tinggi, bebas di Mahkamah Agung. Ada yang dihukum di pengadilan negeri, tiba-tiba bebas di Mahkamah Agung. Nah ini semua sering menjadi bagian dari permainan, meskipun tidak semuanya. Oleh sebab itu kasus ini akan menjadi perhatian saya. Ya, untuk saya pelajari. Bagus. Mas tahan supaya bertahan dulu. Oke, terima kasih. Oke, makasih ya Mas tahan. Terima kasih. Berkas ya, berkas. Berkas. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mas Tahan. Terima kasih ya. Yuk. Lanjutkan nih. Oke. Lanjut. Ada lagi? Ada lagi yang nabrak? Oke, iya. Ya, Mbak ini silakan Mbak maju. ada Oh iya, tak kelihatan. Silakan Mbak, silakan Mbak. Silakan maju ke depan sini. tabrak paling keras pokoknya Mbak. Ella. Oke. Bella. Siap Mbak, mau nabrak? Dari mana Bella? Saya dari Belo. Oke. Izin ya Prof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Kalau kita tahu kan agenda tabrak Prof ini baru malam nih gitu kan. Tapi ternyata tadi kita baca Prof dari tabrak duluan gitu dan menurut aku nih ya lumayan gitu kan. Sekalian gimana respon Prof di tabrak karena debat cawapres yang tanggal 21, yaitu Prof dilaporkan oleh Awaslu karena dianggap menyerang Awaslu karena dianggap menyerang Gibran Rakabuming Raka pada debat keempat. Mohon direspon gimana ketika Prof ditabrak sebelum jam tabraknya. Asik. Organisasinya apa nih, Mbak? Awaslu. Oh, kamu dari Awaslu. Bukan. Mbak Bella dari mana? Aku mahasiswa. Nah, saya nggak peduli dilaporkan, saya tidak tahu laporannya dan saya tidak ingin tahu. Sebenarnya yang melaporkan, tapi saya tidak ingin tahu semuanya. Yang ini pun saya tidak ingin tahu apa yang dilaporkan. Dari urusan itu silakan lapor ke Bawaslu. Siap. Oke? Iya Bro. Bro, satu lagi, boleh nggak Bro? Ini sebenarnya aku udah lama banget penasaran gitu. Ini soal dinasti politik. Kalau nggak salah, tapi mohon maaf ya Bro kalau salah. Di tahun 2015 itu aku masih SD atau SMP, jadi nggak terlalu mantau. Ternyata pernah dinasti politik pernah diajukan pelarangan dinasti politik di pemerintahan Indonesia. Tetapi diajukan ke MK ya Prof ya. Akhirnya dibatalkan pelarangan itu. Sedangkan dulu itu biar ketika kita jadi kepala negara, anaknya, pamannya, keponakannya itu dilarang untuk mendaftar juga gitu. Karena takutnya ada kepentingan tanda kutip gitu ya Prof. Sedangkan terus dibatalkan tuh. Akhirnya tidak ada lagi pelarangan dinasti politik. Itu kan yang membuat akhirnya ada muncul kemungkinan Oke, selesai. Itu 2015 saya mantan ketua MK, tapi 2015 saya sudah pensiun dari ketua MK, sudah bertugas di tempat lain. Tetapi dinasti politik itu sebenarnya terjadi di semua negara. Ya, Mahatma Gandhi dulu aturannya jadi Indira Gandhi turun ke Rajiv Gandhi, di Amerika Kennedy push ke push, di mana-mana boleh. Yang jadi masalah itu kalau untuk sebuah kebutuhan dinasti politik itu melakukan rekayasa dan penokaan terhadap hukum yang berlaku. Tidak boleh dilakukan, lalu dilakukan menggunakan pendekatan yang kasar. Nah itu yang tidak boleh dilakukan. Itu dinasti politik. Terkadang dinasti politik itu menjadi tidak lagi objektif untuk kepentingan rakyat.
lalu muncul berbagai langkah-langkah dari seorang yang menjadi induk dari dinasti politik itu untuk melakukan pemenangan atas dinastinya sendiri. Itu yang tidak boleh, dan itu sebenarnya jorok kalau dilakukan oleh pemerintah sebesar negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Ella. Oke, ini tabrakan pertama untuk 3 penanya. Sekarang Bang Temo silakan ditabrak dulu dari moderatornya. Prof, saya pakai isu lokal ini. Isu lokal Lampung. Tadi kan Prof sudah mendapat gelar, artinya menjadi keluarga besar masyarakat Lampung. Ya. Satu hal yang menjadi perhatian saya sebagai masyarakat Lampung, ada rumah Daswati. Apa itu? Rumah Daswati itu adalah bukti sejarah berdirinya Provinsi Lampung, Prof. Ya. Nah, dalam hal ini sampai saya usia ke-28 itu tidak mendapatkan perhatian. Ya. Oleh siapa? Oleh pemerintah. Terabaikan. Nah, ini saya bawa foto-fotonya. Nanti Prof juga bisa, teman-teman tim, mohon maaf. Tepuk tangan dulu dong. Nah, maksud saya Prof, ketika Prof Mahfud nanti menjadi wakil presiden Prof, satu saja titipan saya Prof. Ini saya boleh titip ya Prof ya? Ya. Tolong selamatkan rumah Daswati sebagai identitas masyarakat Lampung, sebagai perjumpaan kultural masyarakat Lampung, Prof. Oke. Ini menjadi salah satu catatan utama saya dari tabrak di Lampung malam ini, yaitu rumah Daswati, ya. Terabaikan di bukti sejarah berdirinya Provinsi Lampung. Saudara, bukan hanya ini, nanti di tempat-tempat lain peninggalan bersejarah harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Mantap. Ya, karena dari sejarah itu kita bisa menggali warisan-warisan bernilai dari para pendahulu kita. Apa yang diperjuangkan oleh mereka dulu bisa dilihat dari peninggalan sejarahnya. Oleh sebab itu membangun museum-museum di tingkat daerah itu sangat penting, artinya bagi kelangsungan bangsa ini untuk terus mempertahankan nilai-nilai budaya luhurnya. Selesai. Oke, luar biasa. Ayo tabrak. Oke nih, Pasti keren kan? Pasti tabrakannya harus keras nih kalau udah ngomong. Supaya saya nggak grogi, saya mau duduk. Supaya saya nggak grogi, saya mau minta anak muda di Lampung untuk bilang tabrak bro. Terima kasih. Saya dari tadi mau nanya Prof, dari tadi di belakang sudah nunjuk tangan sampai 1000 kali nggak pernah bisa. Yang jelas saya mau tanya hal yang ini menurut saya tidak independen. Perkenalkan, nama saya Yafin Mesa, saya dari kampus belakang UIN Radikal Lampung, dan saya juga salah satu anak muda yang sering kena tindakan represi aparat. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 28E ataupun peraturan-peraturan lain yang bicara tentang kebebasan berpendapat adalah salah satunya mengungkapkan pendapat di muka umum dan bicara tentang hak-hak yang ada untuk masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah di Lampung ini, Prof, atau Batin. Di Lampung ini adalah salah satu provinsi yang paling sering tindakan represi aparat dilakukan. Dan saya pernah hampir patah tangan gara-gara represi. Dan yang kedua, bicara tentang kebebasan berpendapat, salah satunya adalah di Lampung juga satu provinsi yang kasus tentang tanahnya paling besar. Saya sebut satu, Kalangsari, dua Raja Basa, dan yang paling baru adalah di kabupaten saya sendiri, Lampung Tengah, masyarakatnya kepalanya diinjek oleh represi. Itu. Ada dua pertanyaan saya. Bicara tentang represi, dan yang paling jelas adalah Prof. Saya mau nabrak benar-benar. Yang satunya adalah tindakan independensi presiden yang itu mendukung salah satu paslon yang itu bisa mencederai masyarakat Indonesia. Wajar dong kalau masyarakat bilang presiden
tidak independen. Begitu kan? Yang sudah jelas paslon itu, kasus semuanya. Terima kasih. Saya menggebu-gebu karena ini momen yang paling saya tunggu untuk saya nabrak Prof secara langsung. Kayaknya jaket bomber ini untuk dia. Tapi nanti kalau ada yang lebih baik, nanti tabrakannya yang lebih baik aja. Ini sudah tercatat 1 sampai sekian penabrak ini dapat jaket. Kalau tidak ada yang lebih bagus nanti saya kasihkan. Ini ya, ini saya beritahu. Ketika kita melakukan reformasi dulu, produk awal tentang peraturan perundang-undangan adalah tentang mengajukan unjuk rasa, ya, menyatakan sikap di depan umum. Itu dibuat langsung undang-undang pada saat itu. Yang isinya itu setiap warga masyarakat dilindungi haknya untuk berunjuk rasa. Unjuk rasa tidak boleh ditindak secara represif. Unjuk rasa tidak perlu minta izin, tetapi hanya mengikuti aturan, memberitahu, lalu berunjuk rasa dengan tertib, boleh berorasi, boleh menyampaikan apa saja, sepanjang itu merupakan bagian dari tujuan masyarakat, tetapi pada jam yang telah ditentukan supaya juga bubar dengan tertib. Nah, kalau ada tindakan-tindakan represif di luar ketentuan itu berarti melanggar prosedur pengamanan terhadap unjuk rasa. Nanti supaya didengar ini oleh aparat, supaya didengar, jangan lakukan lagi hal-hal yang banyak terjadi di berbagai daerah. Yang dulu misalnya ada peristiwa Gejayan di Jogja di mana seorang mahasiswa meninggal karena unjuk rasa yang ditangani secara berlebihan. Kemudian ada juga peristiwa Mei tahun 98. Nah, itu yang kemudian menyebabkan lahirnya undang-undang tentang menyatakan pendapat. Di sini cara mendapatkan satu, menyatakan pendapat, berunjuk rasa, menyampaikan aspirasi itu sah dan harus dilindungi, tidak boleh ditolak, tetapi jangan merusak. Oleh sebab itu aparat juga diberi prosedur protap namanya. Ya, prosedur tetap tidak boleh membawa senjata api. Ya, nanti senjatanya hanya karet saja dan tameng. Tameng untuk bertahan kalau misalnya diserang secara tiba-tiba. Karet itu ya tentu untuk menghalau dan sebagainya. Dalam keadaan tertentu bisa dengan gas air mata. Nah itu. Nah kemudian di Lampung paling banyak ya masalah kasus tanah. Itu memang salah satu program kita. Mau menyelesaikan reforma agraria. Reforma agraria itu ada 3. Satu, legalisasi, yang bentuknya sertifikasi. Legalisasi itu memberi sertifikat kepada orang yang sudah punya tanah secara hanya belum ada, sehingga diganggu orang terus ketika dipakai. Nah itu sudah jutaan dikeluarkan oleh Presiden. Yang kedua, redistribusi. Kemudian yang ketiga adalah pengembalian atas penggunaan hak-hak tanah rakyat termasuk tanah adat yang digunakan di luar ketentuan yang berlaku. Itu yang kita juga akan lakukan. Nah di luar itu ribuan kasus tanah di Indonesia muncul. Nanti kita akan selesaikan, akan kita bentuk satu semacam lembaga pengadilan, itu baru ini lembaga pengadilan khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus agraria yang jumlahnya ribuan. Nah, soal yang terakhir, Presiden mendukung salah satu paslon. Nah, masyarakat sudah mendengar. Ini adalah pendapat masyarakat, pendapat pakar, pendapat berbagai ahli sudah muncul. Nanti kita lihat perkembangannya. Yuk. Jadi setiap yang nabrak nanti boleh langsung nanti ya, Prof. Terima kasih. Oke, Prof. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan terakhir dari Kiai Jokil tadi.
Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak, dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuk. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak, juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak. Kita kedatangan hari ini teman-teman, kita kedatangan yang mau nabrak Prof. Sudah menunggu dari tadi dengan berkasnya yang cukup tebal. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Prof, nama saya Fabian Jaya, Dok. Saya Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Gedongkatan, Kabupaten Pesawaran. Ya, pada malam hari ini saya menghadap Profesor untuk memohon dukungan terkait permasalahan lahan antara masyarakat dengan pihak PT PN 7 Waibrulu, di mana perusahaan PT PN 7 Waibrulu ini Prof menguasai atau mengelola 4 bidang lahan dengan total kurang lebih 2.287 hektar, tapi dengan hanya memegang 1 sertifikat, di mana sertifikat tersebut tertulis luasannya 1.544 hektar. Tapi ternyata setelah kita cek nomor sertifikat dan nomor induk bidang, kita masukkan aplikasi, ternyata yang keluar hanya 242 hektar. Artinya ada diduga 2.000 hektar lebih tidak bersurat. Dan kebetulan 2 titik dari lahan tersebut ada di desa saya, Dok. Yang mana terkuatnya permasalahan ini adalah manajer Waibrulu waktu itu menghadap saya, Dok. Yang intinya tujuannya meminta supaya saya membuatkan mereka sporadik tanah. Awalnya saya duga itu sporadik tanah bahwa manajer tersebut beli. Ternyata untuk membuat sporadik tanah PT PN 7 Waibrulu dengan luasan kurang lebih 329 hektar. Terkait permintaan itu saya menolak, Dok. Walaupun dirayu dengan mereka bagaimana caranya, saya juga tetap menolak. Dan kemudian terkait permasalahan itu saya sudah laporkan kepada Bapak Bupati, yang mana Pak Bupati juga sudah 2 kali mengadakan pertemuan tim reforma agraria, termasuk di dalamnya melibatkan BPN, PT PN 7, dan kami serta ahli waris, kepala desa serta ahli waris. Dari 2 kali pertemuan tersebut, Dok, PT PN 7 mereka mengakui bahwa luasan yang mereka kuasai untuk 1 sertifikat seluas 1.544 hektar itu untuk 3 bidang tanah yang terpisah. Dan untuk pengakuan tersebut tentunya masyarakat menolak karena 1 sertifikat 1 bidang, Dok. Tidak bisa menguasai itu 3 bidang, Prof. Ya. Jadi kemudian yang 1 bidangnya lagi, Dok, itu di Tanjung Kemala, Prof. Jadi 329 hektar itu memang PTP mengakui tidak bersurat, Dok. Itu, Prof. Kemudian jadi dokter hukum. Kemudian, Prof, BPN juga sudah mengeluarkan surat dan sudah turun ke lapangan bersama, meninjau juga bersama PTP dan mengeluarkan surat pernyataan bahwa memang PTP
PTPN 7 tidak memegang selembar surat pun terhadap lahan tersebut. Nah, terkait dengan surat itu, saya berupaya berkomunikasi dengan pihak PTPN 7 dengan mengirimkan surat untuk audiensi. Tapi 2 kali saya berkirim surat diabaikan oleh pihak PTPN 7. Sehingga masyarakat merasa tidak puas dan terjadilah pendudukan, Dok. Itu Prof, terhadap lahan tersebut. Itu mulai bulan Juni 2023 kemarin. Artinya sudah berjalan 7 bulan. Yang mana saya mengambil kebijakan untuk juga PTP tidak melakukan penyadapan karet terhadap lahan tersebut, Prof. Dikarenakan tanah tersebut nyata bahwa PTPN 7 tidak mempunyai selembar surat pun terhadap HGU tersebut. Yang mana saya sudah cek ke kantor pajak Pratama Natar, mereka tidak pernah membayar pajak tanah dikarenakan tidak ada surat. Dan kemudian begitu pun pertanyaan kami dengan produksi harian yang mereka kelola itu kemana? Karena catatan jelas itu 242 hektar itu yang tercatat di surat. Ya, kalau sangat-sangat teknis jumlah ukuran dan apa tentu tidak bisa diselesaikan di sini. Ya, tapi prinsipnya BPN sudah pernah mengeluarkan surat yang mengatakan bahwa PTPN tidak punya selembar surat pun untuk menguasai tanah itu. Itu yang pokok dan itu yang harus kita selesaikan. Jadi uraian, nanti soal bukti-bukti tidak bisa dibuka di sini. Ini tambahan, Prof. Kalau bukti di sana nanti. Terkait ini, saya sudah melaporkan ke Polda bahwa PTPN 7 mengelola perkebunan tanpa surat, yang mana itu tanggal 14 Desember 2022 dan kemarin saya tanggal 6 Desember menerima surat dari Kompolnas tentang hasil penyelidikan perkara yang saya ajukan. Oke, berkasnya mungkin nanti bisa. Jawabannya di sini, Dok. Itu Prof, dijelaskan bahwa sampai saat ini penyelidik Polda belum mampu untuk bisa meminta fotokopi sertifikat HGU tersebut. Padahal Profesor sudah mengemukakan bahwa HGU bukan rahasia negara. Tapi kok ini tidak bisa dihadirkan, hanya selembar fotokopi. Kemudian itu sangat di sini kembali saya yang dituduh sebagai provokator. Memang Pak, banyak sekali kasus di mana PTPN itu tidak punya hak untuk mengelola lahan untuk operasional PTPN. Banyak, mungkin termasuk kasus ini sudah dari BPN, sudah dari Polda, sudah dari Kompolnas dan sebagainya, lalu dipersulit dengan tidak bisanya PTPN menghadirkan surat-surat. Tetapi di tempat lain juga ada. Tanah PTPN diserobot oleh rakyat. Itu ada juga. Jadi kita harus adil melihat itu secara proporsional. Karena saya menangani ini banyak. Di PTPN lain ada kasus, di PTPN ini saya dengar kasus ini dan saya sudah turun berarti. Karena sudah ada surat Kompolnas tadi. Kompolnas itu ketuanya saya. Sudah, terima kasih Pak yang Pak Kepala Desa, Pak Fabian Jaya. Ada lagi? Cukup, siapa mau sabra? Ini siapa ini? Silakan. Habis ini kaum muda yang nanya. Mohon maaf, ada mahasiswa. Saya petani dari ujung Jati Agung, 30 km dari UIN. Saya mendukung Ganjar Prof Mahfud dari awal, karena saya Warjono dari Jati Agung. Saya petani, Pak. Nah, hari ini yang saya lebih mantap mendukung Prof Mahfud dan Pak Ganjar. Saya menginginkan carut marut negeri ini semua tingkah laku koruptor. Saya masih kecil waktu 98, tapi sampai hari ini saya memperhatikan korupsi itu tidak berakhir sampai tingkat desa, bahkan RT di dana desa. Saya mohon dengan Pak Mahfud, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, semoga jadi. Kami mendukung. Saya mohon undang-undang hukum anti koruptor dimasukkan dalam 21 program Ganjar Mahfud. Saya mohon Pak. 2, saya petani. Saya lebih cocok IKN ditinjau ulang. Karena apa? Karena saya 50 meter dari rumah, itu jalan sudah tak berbentuk. Saya punya ide,
dari gunung tadi Bapak di Lampung Barat sampai kawasan industri Lampung, jalan itu dirigit beton Pak, bukan bangun IKN yang nggak tahu jumlahnya nanti gimana. Saya mohon itu Pak. Nah, alhamdulillah tidak direncana baju saya hijau. Semoga jaket dari Pak Mahfud diberikan ke saya. Foto dengan cangkir luar biasa. Oke, cukup. Baik Pak, saya catat kasusnya. Terus terang kalau kasus konkret saudara tidak bisa diselesaikan di sini. Kalau pendapat, ide, laporan dan sebagainya, informasi bisa kita jawab di sini prinsipnya. Tapi kalau kasus seperti ini harus melihat berkasnya. Ya. Betul. Tidak apa-apa. Soal dana desa, ya dana desa justru Pak, program kami dana desa itu dari 1 miliar sekarang akan dinaikkan beberapa meter ini menjadi 5,3 miliar. Kami sudah menghitung bisa memberi dana desa setahun 5,3 miliar dari semula 1 miliar, yang 2 miliar nanti untuk dana desa, yang sisanya untuk pembangunan lain-lain di desa. Tetapi selama ini memang sering orang mengeluh dikriminalisasi dalam dana desa, dan sering juga memang ada penyalahgunaan dana desa, sehingga banyak orang yang sekarang itu misalnya menjadi kepala desa menjadi takut, terutama menjelang pemilu, karena menjelang pemilu lalu dana desanya itu diungkit-ungkit, dipanggil dan sebagainya. Ini laporan yang masuk kepada saya. Oleh sebab itu ke depan desa kita bangun dengan dana yang cukup, tetapi juga pengawasan dan pelaksanaannya harus tertib demi rakyat. Dari tadi dua penanya dari Pak Cukup ya Pak Warjono ya, cukup ya. Selamat petani Pak ya. Bapak petani ya, Bapak petani. Ini minta dulu, Ya, Ayo Mas, siapa yang kacamata? Sebentar. Ya, sebentar dulu. Sebentar saya mau tanya kepada Pak Warjono nih. Siap. Sebentar saya mau tanya kepada Pak Warjono. Pak Warjono petani punya tunggakan kredit kepada pemerintah enggak sebagai petani? Punya utang enggak? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah beliau tidak punya utang. Tapi Ganjar Mahfud punya program. Semua petani yang punya hutang kepada pemerintah karena pertanian, karena meminjam kredit kepada pemerintah yang tidak terbayar sekarang macet, besok akan dibebaskan. Silakan. Ya, petani dan nelayan. Tadi bagian depan, silakan. Sabar. Banyak sekali yang menabrak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabipun. Perkenalkan, saya Zara Benza, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Izinkan saya bertanya, Prof, pada saat debat cawapres, Prof pernah memberikan sebuah statement Indonesia merupakan hukum yang bertumpul. Bagaimana langkah konkret apa, program apa yang Prof ingin lakukan untuk bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang adil, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, bicara tentang pemuda dan pemudi, masyarakat ini sekarang apalagi bicara tentang milenial, berikan wadah space atau tempat bagaimana kita bisa berinovasi, berkreativitas untuk memajukan negara Indonesia. Apalagi sekarang ini bicara tentang digitalisasi, pemuda dan pemudi ini memiliki sebuah kreativitas bangsa dan untuk memajukan Indonesia. Langkah apa Prof yang ingin Prof lakukan bagi kami sebagai pemuda dan pemudi apabila apalagi lapangan pekerjaan sekarang ini sangat susah. Bagaimana teman-teman kita sebagai pemuda dan pemudi ini memiliki statement untuk kemajuan bagi masyarakat Indonesia. Demikian dari saya, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, tabrak Prof!
Saudara, makin panas. Saudara Mirza ya. Saudara Erza mengatakan hukum di Indonesia tumpul. Betul. Hukum di Indonesia itu tumpul ke atas. Tumpul ke atas itu artinya apa? Terhadap orang-orang penting, terhadap anaknya orang penting, istrinya orang penting, terhadap orang yang punya uang, terhadap orang yang punya kelompok mafia, itu hukum sering tidak berjalan. Tabrak itu bro. Nah, oleh sebab itu ini menjadi perhatian kami. Kita akan mulai dari aparatnya, karena kalau hukum tumpul ke atas itu biasanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu ada di polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Nah, yang ke bawah, ya, yang tajam ke bawah itu rakyat kecil sering tidak mendapat perlindungan. Betul. Tidak dia hidup di suatu tempat, tidak pernah jual tanah, tiba-tiba tanahnya dimiliki orang lain dengan sertifikat yang resmi. Nah itu rakyat jadi tidak dilindungi. Kalau mengadu lalu diusir, katanya ini tanahnya bukan tanahmu, padahal dia warisan dari nenek moyangnya secara turun-temurun. Nah ini jadi ke atas harus kita tegakkan secara struktural, tegas, penegakan hukum ke bawah akan dilakukan perlindungan hukum. Tentu kita harus bersabar karena sudah berakumulasi sedemikian besar, tapi kita mulai dalam 5 tahun ke depan, mulai yang begini ini, terutama mulai dari jantung masalahnya. Kemudian untuk anak muda, yang dijanjikan apa? Ya sekarang tuh kalau berdasarkan hasil survei, yang paling diinginkan oleh generasi muda itu adalah lapangan kerja. Oleh sebab itu dalam 5 tahun ke depan, kita akan menyiapkan 17 juta lapangan kerja. Itu ada di dalam program. Nah, untuk mempercepat anak-anak muda melakukan langkah-langkah kreatif untuk kemajuan dirinya, kita juga punya program ekonomi kreatif yang antara lain nanti di seluruh Indonesia, terutama untuk anak-anak muda, akan diberikan gratisin itu internet gratis di mana-mana. Internet tidak akan hanya gratis di pintu kopi, tapi nanti di tengah-tengah hutan pun kita gratiskan. Tenang warga, tenang. Kita panggil ngomong Mbak, kita coba. Habis ini saya request belakang saya ya. Biar tidak terlalu kiri-kiri. Mbak MC, saya request belakang ya. Oh, anak muda, siapa namanya? Roma. Siapa? Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mereka mahasiswa hidup perempuan di Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Roma Boh, saya Ketua DPD GMNI Kerti Provinsi Lampung. Pertanyaan saya tidak terlalu banyak dan tidak sifat aduan, karena nabrak tidak harus teriak, nabrak tidak harus ngotot untuk mendapatkan jaket. Bagus. Semua yang diajukan, semua yang disampaikan Prof, dan semoga pertanyaan ini nggak receh-receh. Dan tidak, anak muda nggak boleh tanya yang recehan. Asli. Ini tidak receh, tapi aku rasa bakal mempengaruhi semua visi misi aduan yang menjadi beban masyarakat ketika seorang Prof Mahfud yang memiliki pengalaman legislatif, yudikatif, eksekutif, ketika terpilih jadi cawapres, apakah punya sikap yang jelas tidak dinakodai oleh ketua partai yang menjadi hasil yang karena gini Pak, dari 2 periode belakang kita sama-sama tahu mahasiswa
jangan digaungkan untuk politisasi, karena tidak mahasiswa mau didukung untuk itu. Kita punya kriteria mahasiswa, jadi aku rasa kita tidak buta dan tidak mau dibodohi dengan sistem-sistem doktrin dan paradigma kami untuk mendukung yang sifatnya memilihnya, Prof. Karena kami mahasiswa akan ultimatum sejak hari ini. Sempat aku sampaikan di kafe sebelumnya, kami ultimatum ke TPM pusat ketika seorang Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud menjadi capres-cawapres 2004-2009 masih harus diskusi di belakang meja. Aku rasa itu tidak clear sebagai capres-cawapres. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada apa? Ketika Prof jadi presiden, ingin menentukan kebijakan menteri kabinet harus ngobrol dulu dengan Bu Ketum. Aku rasa tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Oh, di belakang ya. Oke. Kesepakatan saya dengan partai-partai, tidak boleh ada yang saling menugaskan, tetapi kesepakatannya itu menegakkan hukum dan konstitusi sesuai dengan proporsinya masing-masing. Partai politik tugasnya menegakkan hukum dan konstitusi, sehingga mengirim orang-orangnya ke DPR agar bisa menegakkan konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan, kemudian juga mengirimkan pejabat-pejabatnya ke pemerintah dalam rangka tugas bersama menegakkan konstitusi. Jadi apapun prosedurnya, kalau prinsipnya sudah sama untuk menegakkan konstitusi, tidak ada yang bisa mendikte Mahfud MD. Tidak ada. Sebentar, waktunya sudah hampir habis. Satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sapudin dari masyarakat Kuli Bongkar Muat, Universitas Bangsa Indonesia Asli. Saya masyarakat tergantis kebijakan oleh para pembuat kebijakan strategis. Pertanyaannya, kemerdekaan kita nikmati selama yang kita gaungkan selama ini, namun penjajahan, penindasan, perbudakan terhadap di era kemerdekaan ini terjadi semakin masif, terutama terhadap kaum buruh. Pertama, masalah tentang sistem kerja kontrak yang selama ini bertentangan dengan Undang-Undang 13/2003 pasal 59 ayat 1 huruf A B C D ayat 2 tidak 7 itu tidak terpisahkan. Bertentangan dengan pasal 66 ayat 1 ayat 2 huruf A B C D ayat 3 dan 4 juga tetap dijalankan. Ada enggak pasal-pasal kasusnya apa Pak? Kalau pasal-pasalnya enggak ngerti nih. Pasal 2, pasal 3, oke. Langsung Bapak punya kasus yang saya angkat hari ini adalah soal masalah polusi udara yang terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, di Jalan Kalianda sampai ke Pelabuhan Panjang, dari Jalan Sukami soal polusi batubara, di mana itu mengandung limbah B3 yang selama ini berdampak di masyarakatnya secara luas. Artinya persoalan-persoalannya ini sangat jelas. Tidak hanya itu, kemudian juga persoalan PLN. PLN ini masyarakat Bandar Lampung dimakan 3 triliun oleh PLN dalam per tahun pemekakan. Itu berkas sudah nyampe di Menko Polhukam beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Artinya sudah diantar ke kantor saya belum? Sudah Pak. Dan ini yang baru ini soal yang baru kemarin saya masukkan di kantor Prof Mahfud. Oh baru. Baru ya? Ini yang baru ini menyangkut 3 kasus. Jadi bukan 3 tahun baru dimasukkan. Bukan yang tahun 2020 kemarin ada. Ya. Oke. Ini artinya kami dari masyarakat buruh menghendaki artinya adanya suatu penegasan terhadap tenaga kerjaan. Ya. Karena para mahasiswa ini kalau terus aja akan terjebak pada perjanjian kontrak yang fiktif. Ini persoalannya Pak. Karena jelas di Undang-Undang Nomor 13/2003 supaya dari mahasiswa buka nanti ayat 1 ABCD ayat 2 dan 3 bunyinya sederhana. Perjanjian kerja dibuat atas dasar A kesepakatan kedua belah pihak. Percakapan berkembang dalam perbuatan hukum. Saya adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan tata tertib umum kesesuaian undang yang berlaku. Ayat 2 perjanjian pihak perkataan sebagaimana ayat 1 ayat 2 artinya perjanjian antara pihak yang sebagaimana ayat 1 berarti perjanjian hukum. Namun faktanya dinas tenaga kerja selama ini hanya menjadi predator dan negara buruh. Jadi dengan sebagai mahasiswa nanti kalau perjanjian kontrak harus dipelajari. Berarti undang-undangnya, harapan saya kalau Prof
apabila menjadi presiden bisa menegakkan harga itu. Oke lah, sebagai rakyat, artinya kami sebagai berharap, karena saya sudah melihat dari apa yang disampaikan Prof selama ini, baik dari waktu legislatif sampai pada Mahkamah Konstitusi, sampai pada menjadi ketua Menko Polhukam juga menjadi Kompolnas. Baik. Terima kasih Pak. Artinya kami berharap ke depan Prof bisa menjaga ini semua sesuai dengan kita. Ya, ini Pak Agus Sabudin penuh semangat. Bapak tani ya? Bodoh, baik. Nah, itu mau ngajukan dokumen bekas ya udah. Sudah masuk ke kantor saya. Mudah-mudahan nanti yang melanjutkan tugas saya melanjutkan ini juga. Amin. Jadi Pak, begini Pak, asal guru ya, asal guru. Insya Allah kita sudah punya putusan MK tentang larangan outsourcing untuk pekerjaan tertentu. Ya, yang kedua tentang penindasan di dunia perburuan. Itu tadi saya baru sampaikan di desa Pesawaran. Saya katakan bicara buruh itu bukan hanya bicara buruh di kantor-kantor yang resmi, di perusahaan-perusahaan resmi. Di situ juga banyak masalah. Tetapi yang lebih itu banyak buruh kaum ibu-ibu di pedesaan. Bekerja mati-matian tapi gajinya tidak jelas. Banyak itu. Kerja di perkebunan, kerja di mana gajinya sehari hanya 20.000, kadang-kadang dibayar, kadang tidak, terpaksa dia bekerja dengan ada kerjaan lain. Nah, yang begini juga nanti akan diatur. Yang ini apalagi yang resmi-resmi seperti ini di perusahaan ini sudah menjadi program kami, sudah tercatat di 21 program yang akan dilakukan. Baik. Sabar mas. Ini suara dari kaum minoritas Prof. Apakah kita terima tabrakannya pada malam hari ini? Oke. Ini terakhir ya. Terima kasih dari guru. Selamat malam semuanya, selamat malam Prof. Saya ini Ujung Universitas Sriwijaya. Saya ingin menanya, saya mewakili kaum minoritas, sorry to say, teman-teman. Bangsa ini adalah masyarakat yang majemuk. Iki, Saragi. Saya hanya minta, apakah saat Bapak nanti menjadi terpilih menjadi Wapres, apakah Bapak mampu untuk mencabut SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah? Selama ini ada pihak-pihak tertentu, forum-forum dari bersama dari Pak Lurah dan yang lain, FKUB, adanya tanda tangan, perlu tanda tangan dari beberapa pihak. Dan itu sangat menyusahkan kami, khususnya kaum minoritas, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, dan lain, untuk mendirikan rumah ibadah. Apakah saat Bapak nanti, karena di visi misi Bapak, saya belum melihat, sorry to say, tapi apakah Bapak mampu untuk meyakinkan kami, kaum generasi milenial, untuk memilih Bapak menjadi Wakil Presiden, untuk memperjuangkan hak-hak kaum minoritas. Terima kasih. Saudara, untuk mencabut SKB itu sebelum Orde Baru, itu peraturan perundang-undangan. Sekarang tidak boleh ada yang namanya SKB, tapi SKB yang lama itu sekarang berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, SKB ini sudah lama dibicarakan dan dipersilakan diajukan ke Mahkamah Agung. Karena SKB di masa dulu itu sekarang padatannya adalah peraturan. Kalau peraturan itu cara membatalkannya melalui judicial review ke Mahkamah Agung. Silakan, jangan diminta apakah sanggup mencabut. Jadi belum tentu ini peraturan nih. Kalau peraturan itu tidak ada salah apa-apanya, misalnya karena pada waktu diperlukan. Kok mau membangun rumah ibadah harus didukung oleh sekian orang. Ya, itu bagi Anda yang merasa mungkin di Jawa, di mana. Tapi sama juga tuh berlaku bagi orang Islam deh. Yang di Bali juga harus begitu, syaratnya nggak ada ditolak oleh masyarakatnya.
Di NTT juga sama, di mana itu sama, harus dipenuhi syarat itu berlaku sama. Cuma kebetulan Anda menjadi minoritas di suatu tempat. Orang Islam itu minoritas di Bali, minoritas di NTT, minoritas itu sama perlakuannya dengan yang minoritas lain. Tapi ini sudah menjadi perhatian. Kami sekarang membuat perpres ya tentang FKUD. Sekarang akan ditata dan akan masuk ke persoalan-persoalan seperti ini. Ya, dulu Mas Diki, itu dulu ada kasus namanya Gereja Yasmin. Sejak tahun 2006 itu menjadi sengketa. Tidak selesai-selesai. Ribut antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat dan sebagainya. Tapi pada bulan Juni kemarin, Gereja Yasmin itu saya bersama wali kota Bogor yang menghidupkan kembali agar operasional dan sekarang berjalan. Sebentar mas. Dari tadi penanyanya dari laki-laki, saya mau dari perempuan. Silakan Pak. Dari perempuan. Sebentar ya Mas ya. Saudara, kalau mau minta bicara jangan minta bicara. Ini ada 3 moderator yang minta. Oke ya. Bahkan saya hanya membutuhkan diatannya kurang 1 orang. Prof, sebelumnya perkenalkan, maaf saya terakhir ya teman-teman. Saya Arifah Hasana, saya mahasiswi. Arifah Hasana, dipanggil Afa. Prof, saya terkait banget sama Prof. Tapi sejujurnya Prof, saya mau jujur, saya itu mendukung paslon nomor 1. Jadi pertanyaan ini sangat menentukan jawaban Bapak, sangat menentukan pilihan saya untuk di 14 Februari. Pertanyaannya, saya mau nanya tentang aksi Kamisan. Aksi Kamisan. Teman-teman di sini pasti udah pada tahu aksi Kamisan. Sebelumnya saya mau ngasih tahu kalau aksi Kamisan itu tidak hanya berlangsung 5 tahun sekali, tapi itu setiap hari Kamis ya Pak. Kemarin baru ulang tahun yang ke-17. Saya mau tanya Pak, simpel saja pertanyaan saya. Apa yang akan Bapak lakukan ketika Bapak sudah menjadi wakil presiden untuk terhadap aksi Kamisan? Apa yang akan Bapak lakukan terhadap keluarga-keluarga yang harus ditinggalkan yang terhadap aksi Kamisan tersebut? Pokoknya kalau cukup. Oke. Jadi saudara, dulu aksi Kamisan itu adalah aksi yang selama bertahun-tahun ini dilakukan tiap hari Kamis oleh keluarga korban peristiwa Mei yang anaknya terbunuh di dalam demo. Nah, Mei 98 ya, 9 tahun berapa? Ya, ada yang dikule, ada yang dibunuh, ada 3 peristiwa di tahun 98 itu. Lalu keluarganya menuntut ke pemerintah. Sampai sekarang aksi terus berjalan. Dan kasus itu menurut Komnas HAM, Anda harus tahu, yang menentukan satu kasus itu adalah pelanggaran HAM berat atau bukan. Itu bukan pemerintah, itu Komnas HAM. Komnas HAM itu adalah satu lembaga di luar presiden. Nah, dia menentukan ini pelanggaran HAM. Ada 12 sisanya sekarang ini. Tetapi bukti-buktinya tidak cukup. Sehingga ketika diajukan ke pengadilan, oleh pengadilan ditolak terus. Kita sudah punya 34 orang yang diajukan ke pengadilan dalam pelanggaran HAM. Oleh Mahkamah Agung dibebaskan semuanya. Karena pembuktiannya sangat sulit. Dan memang menegakkan hukum itu harus dengan bukti. Tidak boleh dengan asumsi. Asumsi diikuti bukti. Karena kalau hanya asumsi, kita yakin bahwa yang membunuh itu si A, tapi bukti tidak ada. Membunuhnya dengan apa, menurut siapa, senjatanya apa, otopsinya bagaimana. Kalau bukti itu tidak ada, tidak boleh kita butuh doa. Prinsipnya di dalam hukum pidana itu lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Nah, itu harus ditegakkan. Nah, dalam kasus HAM itu yang saudara katakan tadi, sekarang pemerintah ya
Itu pertama, untuk para korban, kita sudah melakukan penyelesaian, yaitu pemulihan hak-hak korban, bukan pelakunya, hak-hak korban. Dan itu yang saya kemudian sampaikan ke dunia internasional, sehingga sesudah puluhan tahun Komisi HAM PBB di Jenewa itu tidak pernah memuji Indonesia, baru sekarang PBB memuji Indonesia di dalam penyelesaian kasus HAM berat khusus untuk korban. Lalu yang kedua, untuk yang kasus hukumnya yang bukan korban, pelakunya itu akan diteruskan dan kita sudah menyatakan akan membicarakan dengan DPR secepatnya bahwa kasus-kasus yang kata Komnas HAM pelanggaran HAM berat ini tidak bisa secara teknis berdasar hukum acara biasa dilaksanakan. Oleh sebab itu DPR sekarang mau apa, nanti pemerintah akan melakukannya. Gitu? Arifah. Udah mulai mau berubah. Ya, gini. Afah ini katanya dia milih paslon 1 dan akan bisa berubah tergantung jawaban saya. Gini, tidak harus memilih saya. Ya. Kepada seluruh rakyat Indonesia saya minta pilih yang menurut saudara benar dan bisa melaksanakan tugasnya. Saya itu tidak pernah, kamu pilih saya lah. Enggak. Pilih yang benar. Agar negara ini menjadi lebih baik. Tapi kalau saya dianggap benar di dalam program ini, ya terima kasih, pilihlah saya. Selamat ulang tahun, Afah Hasanah. Karena ini jaket bomber ini mau saya buka. Saya tidak tahu mana yang terbaik. Tetapi silakan Mas Yafri. Sangat dari buku. Oke, sudah. Silakan Mas Yafril. Diabadikan teman-temannya. Bro, let's go. Jangan sampai nggak viral. Baik, siap. Ada yang mau foto dan ini tanda tangan Prof. Sebentar. Jadi ini ada yang mau bawa bingkisan dari Emak Sakti. Iya. Emak Sakti pendukung Prof Mahfud. Ya, ini ada ibu-ibu Idam mau foto sama ya, ini yang sabar, ini ada ibu-ibu Idam. Ya. Sebentar, Pak. Bu, saya sebentar ya, mohon pengamanan. Sabaran. Tolong dikondusifin. Ini masih ada penyerahan dari Mak Sakti, teman-teman. Mohon untuk mundur sebentar, teman-teman. Mohon kondusif. Terima kasih, ini bukunya Mas Rian ditandatangani oleh Profesor Mahfud MD secara langsung. Tepuk tangan dulu dong. Prof. Buat teman-teman media, silakan ke depan. Kita akan doorstop dengan Pak Menko sebentar lagi. Teman-teman media, silakan ke depan ya. Terus semangat dalam baik, ini ada ibu-ibu yang didampingin foto dengan Prof Mahfud. Prof, sebentar, ini dari Emak Sakti dari Pesawaran ya Mbak. Oh, dari Bandar Lampung. Gerak cepat. Ayo foto dulu Pak, silakan. Mohon tolong difoto. Mohon mundur media. Prof, ya silakan.
Oke, cukup. Ini ada yang idam Prof, foto sama Prof Mahfud, ada yang idam, sebentar. Sebentar tolong diamankan teman-teman. Ya teman-teman, ini ada salah satu ibu yang sedang idam. Kita kebut bikin foto dengan seorang pasangan muda, istrinya sedang idam. Kita doakan mudah-mudahan janin yang ada di perutnya menjadi anak soleh atau soleha yang memajukan Indonesia masa depan. Amin. Terima kasih. Namanya siapa? Lutfi Sartika. Lutfi sama Sartika doakan punya anak yang soleh soleha. Ayo kita foto dulu. Ini dengan host dulu, Prof. Kita dengan yang tertib ya, yang tertib. silakan teman-teman media ke depan karena ada jumpa pers di depan. Oke. Bagi yang belum kesempatan nabrak, nanti kita kasih tahu kabar nabrak selanjutnya di daerah yang lain. Bisa datang. Semoga ini jangan ada yang masih ada. Oke ya. Sabar. Selanjutnya. Terima kasih untuk para audiens. Terima kasih teman-teman atas antusiasmenya pada hari ini. Tolong ya teman-teman. Kalau teman-teman tetap kondusif, saya pindah posisi. Iya. Oke teman-teman, tolong kondusif untuk yang bisa mengambil foto. Tolong kondusif ya. Kalau saya bisa sama foto, disiapkan kameranya di depan jalan, oke? Jangan jalan, oke? Teman-teman sekali lagi semuanya. Ya, terima kasih atas antusias teman-teman sekalian dalam materi tabrak Provinsi Lampung. Jangan menutup jalan, Oke. Bang Bemong, kita kawal sampai depan Bang Bemong. Teman-teman yang hari ini belum bisa menyampaikan pertanyaannya di tabrak Prof Provinsi Lampung, ayo kita datang di tabrak Prof di provinsi selanjutnya. Betul sekali, masih banyak sekali tabrakan yang siap menabrak Prof Mahfud. Malam ini di Provinsi Lampung baru tabrak Prof Mahfud keempat dari seluruh Indonesia. Oke, pasti masih banyak banget ya Mbak ya. Betul, masih ada 34 provinsi lagi dari 38 provinsi. Betul sekali. Mana teman-teman saya ini ya? Di sini Mas. Oke. Saya ke dalam ke depan. Sekali lagi diucapkan permohonan maaf apabila tabrakan-tabrakannya tidak bisa ditampung semuanya karena memang kita keterbatasan waktu. Hanya 90 menit, teman-teman. Teman-teman mohon kondusif untuk pengawalan, untuk selfie sama Prof Mahfud dan konten videonya kami tunggu. Jangan lupa tag di sosial medianya Prof Mahfud MD di Instagram. Boleh tag TikTok juga di Profesor Mahfud, tag Instagram kita, tag Instagram dari Profesor Mahfud. Jangan lupa ya. Ada salam yang khas dan khusus dari Provinsi Lampung. Biasanya kita ucapkan apa Bang?
Tadi kita bertiga, sekarang Prof Mahfud sendiri ya. Oke. Saya anu aja ngajak nyanyi Indonesia Pusaka dulu, semua berdiri. Karena kita cinta Indonesia ya. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala sejahtera, puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Saudara-saudara, mari duduk lagi. Yang duduk, tapi yang dapat kursi teman dulu. Ini mana ya? Tangan dulu dong buat kepala semua kita. Selamat malam, terima kasih kepada generasi milenial dan generasi Z yang malam ini telah datang bertemu dengan saya di warung kopi Bento. Bento kopi ini. Nah, karena ini acaranya tabrak itu sebenarnya kalau prakteknya ya mau bertanya apa saja yang panas dan menjawab apa saja yang sifatnya panas. Oleh sebab itu karena waktu kita hanya sekitar 1 jam, maka saudara boleh bertanya apa saja. Dengan terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada generasi muda, anak-anak generasi milenial dan generasi Z di kota Bandar Lampung ini. Terima kasih juga kepada teman-teman alumni Jogja yang juga sampai di sini hadir. Ada dari UI teman-teman kuliah saya, kemudian ada dari UGM juga teman-teman kuliah saya yang berasal dari Lampung sekarang bertemu saya malam ini. Saya persilakan aja kepada moderator, siapa yang mau nabrak saya? Oke. Moderatornya siap. Saya menabrak dulu ya. Sabar, sebelum ditabrak. Ada tuh Prof, jika ke Lampung, Prof Lampung tidak tidak afdol kalau tidak mencicipi kue khas Lampung. Nah, ini ada buah tat namanya Prof. Ya. Buah tat itu asli Lampung Barat. Kue khas Lampung, tapi dibawa jauh-jauh oleh Muli dari Tanggam. Itu cewek perawat dong, apa Prof? Ini bukan Prof. Asal Lampung kan pisang tuh Prof. Kopinya kopi robusta. Nah sekarang buah tatnya akan dibawa oleh Putri Otonomi tahun 2021. Silakan. Ya Mbak Mega Diana Zanta. Silakan Mbak Mega. Ya. Ini buatan, tapi di branding lagi sama saya ini membina di Raja Basa dan juga pesisir barat ibu-ibu untuk membuat betat ini karena di Lampung ini oleh-oleh yang terkenal itu justru belum punya nilai sejarah. Nah ini nih kuenya raja-raja di belakang Mama Raja ada. Dimakan Prof, dimakan. Oke, ini buat namanya Prof. Ini hanya untuk saya, jadi saudara tidak boleh ikut nyicip ini. Kalau mau nyicip bisa order ke saya, Prof. Ordernya kemana ordernya? Ordernya di mana nih alamatnya? Kamu ada di Instagram Breta. Jadi ada Breta. Jadi Prof izin ya Prof sebelum tabrak. Ya. Kalau penumpang promosi tetap mau protes nanti Prof. Mau nabrak. Iya.
Langsung tabrak aja sekarang. Ya, silakan. Ini anak muda nih, kreatif, bikin usaha sendiri. Ada apa semua dong? Saudara bisa nama siapa? Ayo, silakan. Oh, boleh langsung nabrak ini. Saya duduk lagi. Oke, langsung menabrak mbaknya. Boleh ya, langsung ya. Boleh, saya langsung. Boleh izin. Prof sudah siap, Prof. Ini promosi jalan, nabrak jalan. Langsung keras saja ya Prof, bahwa sebenarnya saya pribadi itu kurang suka atau bahkan muak sama kondisi politik Kenapa? ya, karena ada istilah politik balas budi. Jadinya pejabat publik itu nggak berani menindak koruptor yang punya yang pernah berjasa sama dia, entah itu pengusaha, entah itu atasannya. Kemarin Grace Natali, saya menyimak di TV One, dia bilang gini, apakah etis Prof Mahfud menanyakan impor kepada Mas Gibran yang otomatis mengkritisi pemerintah saat ini yang Prof masih ada di dalamnya? Tapi saya nggak setuju sama catatan itu. Menurut saya, atasan, bawahan, teman, sahabat, kalau salah ya salah. Kalau ingkar janji ya harus. Dan saya betul. Dan saya juga mau menegaskan Prof, saya mau menabrak langsung bahwa betul. Menteri yang menunjuk itu presiden dalam hal ini Jokowi. Tapi yang gaji kan kita semua rakyat, betul lah. Iya. Bahkan presiden pun akan gaji tunjangan fasilitas semua punya rakyat. Jadi pengabdian tertinggi harus kepada kami, Prof. Prof ini kan punya julukan pendekar hukum. Pertanyaan saya, apakah ketika Prof nanti menjadi wakil presiden akan tetap menjadi pendekar? Berarti tidak memenjarakan, memiskinkan, dan menghukum orang-orang yang korupsi, yang menyalahgunakan kekuasaan, meskipun itu atasan ataupun mantan atasan. Satu, kalau ingin memperbaiki itu harus berani juga ngeritik ke dalam. Termasuk seperti saya ngeritik impor berbagai jenis kebutuhan pangan kita. Dia tuh kritik dong, karena dulu janjinya kan tidak akan pernah impor. Kok sekarang makin banyak, masa tidak kritik? Tidak apa-apa. Kalau tidak mau mengkritik itu dan tidak mau dikritik, berarti itu orang tidak mau Indonesia ini maju. Oke? Oleh sebab itu saya kritik. Itu biasa saja, apalagi itu untuk program politik yang sangat panjang, 5 tahunan. Tidak apa-apa, tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diketahui oleh publik, yang harus kita kritisi, apapun itu. Karena saya bagian dari kabinet, ya saya kritik. Kalau itu anak buah saya pecat, bukan saya kritik aja. Itu saya beberapa kali. Ayo, siapa lagi? Saya akan tetap menjadi pendekar hukum. Karena justru saya diangkat oleh koalisi untuk menjadi cawapres, tugasnya penegakan hukum. Dan reputasi saya selama 20 tahun lebih berjuang seketika mahasiswa, kemudian selama masa reformasi yang kalau jumlah itu jumlahnya 24 tahun sampai sekarang. Di sini ada teman-teman saya, teman sekolah, ada Amron, ada Suwanti, ada siapa lagi itu teman saya. Gerakan saya di bidang hukum. Oleh sebab itu saya tidak akan mengorbankan reputasi saya yang panjang di bidang penegakan hukum. Terima kasih. Apa namanya siapa? Mega. Terima kasih. Mega. Yang lain. Bang Bemo katanya mau nabrak duluan, Bang Bemo. Oke. Saya izin ya. Sabar, kita lihat dulu. Oke. Cariin di kiper. Maju ke depan, Mas. Cariin di kiper. Sebagian boleh dulu teman-teman yang nggak mau bertanya ya, yang nanti pas sesinya nanya boleh mengatakan biar kelihatan semuanya, oke? Sudah siap, Mas? Sebentar, tabrak yang keras ya. Bagi yang tabrakannya paling keras nanti akan dapat baju ini dari saya. Silakan Pak, tabrak paling keras Pak. Baik, selamat malam Prof. Terima kasih buat kesempatan saya. Nama saya Tahan Banurea. Tahan Banurea. Tahan Banurea. Oke, tahan. Saya ASN di Kementerian Perdagangan, Prof.
Mohon maaf, saya jauh-jauh usahakan untuk bisa ketemu Prof malam ini. Jadi saya itu dari mana? Dari Jakarta. Siap, tabrak Prof. Jadi begini Prof, saya mengalami saya menjadi korban rekayasa kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum jaksa. Jadi saya itu dinyatakan koruptor. Saya dinyatakan koruptor, merugikan negara 1,7 triliun. Dan saya merugikan negara, katanya merugikan perekonomian negara 22 triliun. Jadi dalam persidangan semuanya menyatakan bahwa 148 saksi dihadirkan. Satu pun tidak ada menyatakan ada peran saya. Akhirnya saya diputus bebas di pengadilan Tipikor tanggal 27 Maret 2023. Saya ditahan, Prof, mulai dari penyidikan sampai selesainya persidangan. Saya ditahan selama sampai 10 bulan. Saya dinyatakan membuat draft surat, dan atas tindakan saya membuat draft surat, saya mendapatkan imbalan katanya 50 juta, Prof. Sementara surat tersebut tidak pernah saya buat. Saksi telah dihadirkan, dia mengakui dia yang membuat surat, yang memparaf surat juga mengakui dia yang memparaf, tapi yang menandatangani surat tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Saya satu-satunya ASN yang jadikan tersangka. Alhamdulillah saya dinyatakan bebas pada tanggal 27 Maret. Betul. Saya inkrah. Belum inkrah, jaksanya tidak inkrah, mengajukan kasasi. Di kasasi saya dinyatakan bersalah dan saya dihukum maksimal sesuai dengan ketentuan jaksa 8 tahun tanpa ada pertimbangan apapun dari majelis hakim, hanya mengkopi isi dari tuntutan dari jaksa. Demikian. Baik. Baik. Materi yang persis tentu saya tidak bisa saya komentari sekarang. Materi yang persis tidak bisa kan saya untuk mengatakan ini benar, Anda benar atau salah, jaksa atau Mahkamah Agung salah, itu memang harus membaca kasusnya, karena itu juga tergantung pada kepentingannya. Tetapi ingin saya katakan kasus rekayasa yang seperti itu sebagai laporan banyak betul. Ada yang bebas di pengadilan negeri, naik di pengadilan tinggi, bebas di Mahkamah Agung. Ada yang dihukum di pengadilan negeri, tiba-tiba bebas di Mahkamah Agung. Nah ini semua sering menjadi bagian dari permainan, meskipun tidak semuanya. Oleh sebab itu kasus ini akan menjadi perhatian saya ya, untuk saya pelajari. Bagus, Mas tahan, supaya bertahan dulu. Terima kasih. Makasih ya Mas tahan. Itu bekas. Siap. Terima kasih. Terima kasih ya. Yuk. Lanjutkan nih. Lanjut. Ada lagi. Silakan Mbak lanjutkan. Silakan Mbak maju depan sini. Tabrak paling keras pokoknya Mbak. Bella. Bella. Siap Mbak, mau nabrak? Dari mana Bella? Saya dari Asbelo. Oke. Izin ya Prof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kalau kita tahu kan agenda tabrak Prof ini baru malam nih gitu kan. Tapi ternyata tadi kita baca Prof udah ditabrak duluan gitu, dan menurut aku nih ya lumayan gitu kan. Sekalian gimana respon Prof ditabrak karena debat cawapres yang tanggal 21, yaitu Prof dilaporkan oleh Awaslu karena dianggap menyerang karena dianggap menyerang Gibran Rakabuming Raka pada debat keempat. Mohon direspon gimana ketika Prof ditabrak sebelum jam tabraknya. Asik. Organisasinya apa nih Mbak?
Awaslu. Oh, kamu dari Awaslu. Bukan. Mbak Bella dari mana? Aku mahasiswa. Nah, saya nggak peduli dilaporkan. Saya tidak tahu laporannya dan saya tidak ingin tahu. Sebenarnya yang melaporkan, tapi saya tidak ingin tahu semuanya. Yang ini pun saya tidak ingin tahu apa yang dilaporkan. Dari urusan itu silakan lapor ke Bawaslu. Siap. Oke? Iya, Bro. Bro, satu lagi, boleh nggak, Bro? Ini sebenarnya aku udah lama banget penasaran gitu. Ini soal dinasti politik. Kalau nggak salah, tapi mohon maaf ya, Bro, kalau salah. Di tahun 2015 itu aku masih SD atau SMP, jadi nggak terlalu mantau. Ternyata pernah dinasti politik pernah diajukan pelarangan dinasti politik di pemerintahan Indonesia. Tetapi diajukan ke MK ya, Prof ya. Akhirnya dibatalkan pelarangan itu. Sedangkan dulu itu biar ketika kita jadi kepala negara, anaknya, pamannya, keponakannya itu dilarang untuk mendaftar juga, gitu. Karena takutnya ada kepentingan tanda kutip gitu ya, Prof. Sedangkan terus dibatalkan tuh. Akhirnya tidak ada lagi pelarangan dinasti politik. Itu kan yang membuat akhirnya ada muncul kemungkinan dinasti politik. Oke, selesai. Itu 2015 saya mantan ketua MK, tapi 2015 saya sudah pensiun dari ketua MK, sudah bertugas di tempat lain. Tetapi dinasti politik itu sebenarnya terjadi di semua negara. Ya, Mahatma Gandhi dulu aturannya jadi Indira Gandhi turun ke Rajiv Gandhi, di Amerika Kennedy, Bush, di mana-mana boleh. Yang jadi masalah itu kalau untuk sebuah kebutuhan dinasti politik itu melakukan rekayasa dan penokangan terhadap hukum yang berlaku. Sehingga tidak boleh dilakukan, lalu dilakukan menggunakan pendekatan yang kasar. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Itu dinasti politik. Terkadang dinasti politik itu menjadi tidak lagi objektif untuk kepentingan rakyat. Lalu muncul berbagai langkah-langkah dari seorang yang menjadi induk dari dinasti politik itu untuk melakukan pemenangan atas dinastinya sendiri. Itu yang tidak boleh, dan itu sebenarnya jorok kalau dilakukan oleh pemerintah sebesar negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Terima kasih, Mbak Bella. Terima kasih, Mbak Bella. Oke, ini tabrakan pertama untuk 3 penanya. Sekarang Bang Demal silakan ditabrak dulu dari moderatornya. Prof, saya pakai isu lokal ini. Isu lokal Lampung. Tadi kan Prof sudah mendapat gelar, artinya menjadi keluarga besar masyarakat Lampung. Ya. Satu hal yang menjadi perhatian saya sebagai masyarakat Lampung, ada Rumah Daswati. Apa itu? Rumah Daswati itu adalah bukti sejarah berdirinya Provinsi Lampung, Prof. Ya. Nah, dalam hal ini sampai saya usia ke-28 itu tidak mendapatkan perhatian. Ya. Oleh siapa? Oleh pemerintah. Terabaikan. Nah, ini saya bawa foto-fotonya. Nanti Prof juga bisa, teman-teman tim. Mohon maaf, Prof. Nah, maksud saya, Prof, ketika Prof Mahfud nanti menjadi wakil presiden, Prof, satu saja titipan saya, Prof. Ini saya boleh titip ya, Prof ya? Tolong selamatkan Rumah Daswati sebagai identitas masyarakat Lampung, sebagai perjumpaan kultural masyarakat Lampung, Prof. Oke. Ini menjadi salah satu catatan utama saya dari tabrak di Lampung malam ini, yaitu Rumah Daswati. Ya. Terabaikan di bukti sejarah berdirinya Provinsi Lampung. Saudara, bukan hanya ini, nanti di tempat-tempat lain peninggalan bersejarah harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Mantap! Ya, karena dari sejarah itu kita bisa menggali warisan-warisan bernilai dari para pendahulu kita. Apa yang diperjuangkan oleh mereka dulu bisa dilihat dari peninggalan sejarahnya. Oleh sebab itu membangun museum-museum di tingkat daerah itu sangat penting artinya bagi kelangsungan bangsa ini untuk terus mempertahankan nilai-nilai budaya luhurnya. Selesai. Oke, luar biasa.
Oke. Ayo tabrak. Oke nih. Pasti keras kan? Pasti keras. Tabrakannya harus keras ini kalau udah ngomong. Supaya saya nggak grogi, saya mau duduk. Saya mau duduk. Supaya saya nggak grogi, saya mau minta anak muda di Lampung untuk bilang tabrak bro. Tabrak bro. Terima kasih. Sabar. Saya dari tadi mau nanya Prof, dari tadi di belakang sudah nunjuk tangan sampai 1000 kali nggak pernah bisa. Yang jelas saya mau tanya hal yang ini menurut saya tidak independen. Perkenalkan, nama saya Yafri Mesa, saya dari kampus belakang UIN Raden Lampung, dan saya juga salah satu anak muda yang sering kena tindakan represi aparat. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 28E ataupun peraturan-peraturan lain yang bicara tentang kebebasan berpendapat adalah salah satunya mengungkapkan pendapat di muka umum dan bicara tentang hak-hak yang ada untuk masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah di Lampung ini, Bro, atau Batin. Di Lampung ini adalah salah satu provinsi yang paling sering tindakan represi aparat dilakukan. Dan saya pernah hampir patah tangan gara-gara represi. Dan yang kedua, bicara tentang kebebasan berpendapat, salah satunya adalah di Lampung juga satu provinsi yang kasus tentang tanahnya paling besar. Satu, Kalangsari, dua Raja Basa, dan yang paling baru adalah di kabupaten saya sendiri, Lampung Tengah, masyarakatnya kepalanya diinjek oleh represi. Itu. Ada dua pertanyaan saya. Bicara tentang represi, dan yang paling jelas adalah Prof. Saya mau nabrak benar-benar. Yang satunya adalah tindakan independensi presiden yang itu mendukung salah satu paslon itu bisa mencederai masyarakat Indonesia. Wajar dong kalau masyarakat bilang presiden tidak independen. Begitu kan? Yang sudah jelas paslon itu kasus banyak. Terima kasih. Saya menggebu-gebu karena ini momen yang paling saya tunggu untuk saya nabrak Prof secara langsung. Kayaknya jaket memberi ini untuk dia. Tapi nanti kalau ada yang lebih baik, nanti tabrakannya yang lebih baik. Masih ada 2 tabrakan. Ini sudah tercatat 1 sampai sekian penabrak ini dapat jaket. Kalau tidak ada yang lebih bagus, jadi nanti saya kasihkan. Ini ya, ini saya beritahu. Ketika kita melakukan reformasi dulu, produk awal tentang peraturan perundang-undangan adalah tentang mengajukan unjuk rasa, ya, menyatakan sikap di depan umum. Itu dibuat langsung undang-undang pada saat itu. Yang isinya itu setiap warga masyarakat dilindungi haknya untuk berunjuk rasa. Unjuk rasa tidak boleh ditindak secara represif. Unjuk rasa tidak perlu minta izin, tetapi hanya mengikuti aturan, memberitahu, lalu berunjuk rasa dengan tertib, boleh berorasi, boleh menyampaikan apa saja, sepanjang itu merupakan bagian dari tujuan masyarakat, tetapi pada jam yang telah ditentukan supaya juga bubar dengan tertib. Nah, kalau ada tindakan-tindakan represif di luar ketentuan itu berarti melanggar prosedur pengamanan terhadap unjuk rasa. Nanti supaya didengar ini oleh aparat, supaya didengar jangan melakukan lagi hal-hal yang banyak terjadi di berbagai daerah. Yang dulu misalnya ada peristiwa Gejayan di Jogja di mana seorang mahasiswa meninggal karena unjuk rasa yang ditangani secara berlebihan. Kemudian ada juga peristiwa Mei tahun 98. Nah, itu yang kemudian menyebabkan lahirnya undang-undang tentang menyatakan pendapat. Di sini cara mendapatkan satu, menyatakan pendapat, berunjuk rasa, menyampaikan aspirasi itu sah dan harus dilindungi, tidak boleh ditolak, tetapi jangan merusak. Oleh sebab itu aparat juga diberi prosedur protap namanya.
Ya, prosedur tetap tidak boleh membawa senjata api. Ya, nanti senjatanya hanya karet saja dan tameng. Tameng untuk bertahan kalau misalnya diserang secara tiba-tiba. Karet itu ya tentu untuk menghalau dan sebagainya. Dalam keadaan tertentu bisa dengan gas air mata. Nah itu. Nah kemudian di Lampung paling banyak ya masalah kasus tanah. Itu memang salah satu program kita. Mau menyelesaikan reforma agraria. Reforma agraria itu ada 3. Satu, legalisasi yang bentuknya sertifikasi. Legalisasi itu memberi sertifikat kepada orang yang sudah punya tanah secara hanya belum ada, sehingga diganggu orang terus ketika dipakai. Nah itu sudah jutaan dikeluarkan oleh Presiden. Yang kedua, redistribusi. Kemudian yang ketiga adalah pengembalian atas penggunaan hak-hak tanah rakyat termasuk tanah adat yang digunakan di luar ketentuan yang berlaku. Itu yang kita juga akan lakukan. Nah di luar itu ribuan kasus tanah di Indonesia muncul. Nanti kita akan selesaikan, akan kita bentuk satu semacam lembaga pengadilan itu baru ini lembaga pengadilan khusus khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus agraria yang jumlahnya ribuan. Nah, soal yang terakhir, Presiden mendukung salah satu paslon. Nah, masyarakat sudah mendengar. Ini adalah pendapat masyarakat, pendapat pakar, pendapat DPR yang sudah muncul. Nanti kita lihat perkembangannya. Yuk. Jadi setiap yang nabrak nanti boleh langsung ya, Prof. Terima kasih. Oke, Prof. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan terakhir dari Kiai Jokil tadi. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama ya, mama-mamanya khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak, dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuk. Dan sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak, juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak. Kita kedatangan hari ini teman-teman, kita kedatangan yang mau nabrak Prof. Sudah menunggu dari tadi dengan berkasnya yang cukup tebal. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Prof, nama saya Fabian Jaya, Dok. Saya Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Gedongkatan, Kabupaten Musyawarah. Pada malam hari ini saya menghadap Profesor untuk memohon dukungan terkait permasalahan lahan antara masyarakat dengan pihak PT PN 7 Wai Brulu, di mana perusahaan PT PN 7 Wai Brulu ini Prof menguasai atau mengelola 4 bidang lahan dengan total kurang lebih 2.287 hektar, tapi dengan hanya memegang 1 sertifikat, di mana sertifikat tersebut tertulis luasannya 1.500
544 hektar. Tapi ternyata setelah kita cek nomor sertifikat dan nomor induk bidang, kita masukkan aplikasi, ternyata yang keluar hanya 242 hektar. Artinya ada diduga 2000 hektar lebih tidak bersurat. Dan kebetulan 2 titik dari lahan tersebut ada di desa saya, Dok. Yang mana terkuatnya permasalahan ini adalah manajer Waidrulu waktu itu menghadap saya, Dok. Yang intinya tujuannya meminta supaya saya membuatkan mereka sporadik tanah. Awalnya saya duga itu sporadik tanah bahwa manajer tersebut beli. Ternyata untuk membuat sporadik tanah PTPN 7 Waidrulu dengan luasan kurang lebih 329 hektar. Terkait permintaan itu saya menolak, Dok. Walaupun dirayu dengan mereka bagaimana caranya, saya juga tetap menolak. Dan kemudian terkait permasalahan itu, saya sudah laporkan kepada Bapak Bupati, yang mana Pak Bupati juga sudah 2 kali mengadakan pertemuan tim reforma agraria, termasuk di dalamnya melibatkan DPN, PTPN 7, dan kami serta ahli waris, kepala desa serta ahli waris. Dari 2 kali pertemuan tersebut, Dok, PTPN 7 mereka mengakui bahwa luasan yang mereka kuasai untuk satu sertifikat seluas 1.544 hektar itu untuk 3 bidang tanah yang terpisah. Dan untuk pengakuan tersebut tentunya masyarakat menolak karena satu sertifikat 1 bidang, Dok. Tidak bisa menguasai itu 3 bidang. Prof. Ya. Jadi kemudian yang 1 bidangnya lagi, Dok, itu di Tanjung Kemala, Prof. Jadi 329 hektar itu memang PTP mengakui tidak bersurat, Dok. Itu, Prof. Kemudian jadi dokter hukum. Ya. Kemudian, Prof. BPN juga sudah mengeluarkan surat dan sudah turun ke lapangan bersama, meninjau juga bersama PTP dan mengeluarkan surat pernyataan bahwa memang PTPN 7 tidak memegang selembar surat pun terhadap lahan tersebut. Nah, terkait dengan surat itu, saya berupaya berkomunikasi dengan pihak PTPN 7 dengan mengirimkan surat untuk audiensi. Tapi 2 kali saya berkirim surat diabaikan oleh pihak PTPN 7. Sehingga masyarakat merasa tidak puas dan terjadilah pendudukan, Dok. Itu, Prof, terhadap lahan tersebut. Itu mulai bulan Juni 2023 kemarin. Artinya sudah berjalan 7 bulan. Yang mana saya mengambil kebijakan untuk juga PTP tidak melakukan penyadapan karet terhadap lahan tersebut, Prof. Dikarenakan tanah tersebut nyata bahwa PTPN 7 tidak mempunyai selembar surat pun terhadap HGU tersebut. Yang mana saya sudah cek ke kantor pajak Pratama Natar, mereka tidak pernah membayar pajak tanah dikarenakan tidak ada surat. Dan kemudian begitu pun pertanyaan kami dengan produksi harian yang mereka kelola, itu kemana? Karena catatan jelas itu 242 hektar itu yang tercatat di surat. Ya, kalau sangat-sangat teknis jumlah, ukuran dan apa tentu tidak bisa diselesaikan di sini. Ya, tapi prinsipnya BPN sudah pernah mengeluarkan surat yang mengatakan bahwa PTPN tidak punya selembar surat pun untuk menguasai tanah itu. Itu yang pokok dan itu yang harus kita selesaikan. Jadi uraian, nanti soal bukti-bukti tidak bisa dibuka di sini. Ini tambahan, Prof. Terkait ini, saya sudah melaporkan ke Polda bahwa PTPN 7 mengelola perkebunan tanpa surat, yang mana itu tanggal 14 Desember 2022, dan kemarin saya tanggal 6 Desember menerima surat dari Kompolnas tentang hasil penyelidikan perkara yang saya ajukan. Oke, berkasnya mungkin nanti bisa. Jawabannya di sini, Dok. Itu, Prof. Dijelaskan bahwa sampai saat ini penyelidik Polda belum mampu untuk bisa meminta fotokopi sertifikat HGU tersebut. Padahal Profesor sudah mengemukakan bahwa HGU bukan rahasia negara. Tapi kok ini tidak bisa dihadirkan, hanya selembar fotokopi. Kemudian di sini kembali saya yang dituduh sebagai provokator. Memang Pak, banyak sekali kasus di mana PTPN itu tidak punya hak untuk mengelola lahan.
untuk operasional PTPN. Banyak, mungkin termasuk kasus ini sudah dari BPN, sudah dari Polda, sudah dari Kompolnas dan sebagainya, lalu dipersulit dengan tidak bisanya PTPN menghadirkan surat-surat. Tetapi di tempat lain juga ada. Tanah PTPN diserobot oleh rakyat. Itu ada juga. Jadi kita harus adil melihat itu secara proporsional. Karena saya menangani ini banyak. Di PTPN lain ada kasus, di PTPN ini saya dengar kasus ini dan saya sudah turun berarti. Karena sudah ada surat Kompolnas tadi. Kompolnas itu ketuanya saya. Oh, sudah, terima kasih Pak, yang Pak Kepala Desa, Pak Fabian Jaya. Ada lagi? Tunggu, siapa mau Sabra? Ini apa ini? Silakan Bapak. Ini dari teman-teman. Silakan. Habis ini kamu muda yang nanya. Mohon maaf, ada mahasiswa. Saya petani dari ujung Jati Agung, 30 km dari UIN. Saya mendukung Ganjar Mahfud dari awal. Karena saya Warjono dari Jati Agung. Saya petani, Pak. Nah, hari ini yang saya lebih mantap mendukung Prof Mahfud dan Pak Ganjar. Saya menginginkan carut marut negeri ini semua tingkah laku koruptor. Saya masih kecil waktu 98, tapi sampai hari ini saya memperhatikan korupsi itu tidak berakhir sampai tingkat desa, bahkan RT di dana desa. Saya mohon dengan Pak Mahfud, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, semoga jadi. Kami mendukung. Saya mohon, undang-undang hukum anti koruptor dimasukkan dalam 21 program Ganjar Mahfud. Saya mohon Pak. 2, saya petani. Saya lebih cocok IKN ditinjau ulang. Karena apa? Karena saya 50 meter dari rumah, itu jalan sudah tak berbentuk. Saya punya ide. Dari gunung tadi Bapak di Lampung Barat, sampai kawasan industri Lampung, jalan itu dirigit beton Pak. Bukan bangun IKN yang nggak tahu jumlahnya kayak gimana. Saya mohon itu Pak. Nah, alhamdulillah tidak direncana baju saya hijau. Semoga jaket dari Pak Mahfud diberikan ke saya. Foto dengan cangkir luar biasa. Cukup. Baik Pak, saya catat kasusnya. Terus terang kalau kasus konkret saudara tidak bisa diselesaikan di sini. Kalau pendapat, ide, laporan dan sebagainya, informasi bisa kita jawab di sini prinsipnya. Tapi kalau kasus seperti ini harus melihat berkasnya, ya. Tidak apa-apa. Soal dana desa, ya, dana desa justru Pak, program kami dana desa itu dari 1 miliar sekarang akan dinaikkan menjadi 5,3 miliar. Kami sudah menghitung bisa memberi dana desa itu setahun 5,3 miliar dari semula 1 miliar, yang 2 miliar nanti untuk dana desa, yang sisanya untuk pembangunan lain-lain di desa. Tetapi selama ini memang sering orang mengeluh dikriminalisasi dalam dana desa, dan sering juga memang ada penyalahgunaan dana desa, sehingga banyak orang yang sekarang itu misalnya menjadi kepala desa menjadi takut, terutama menjelang pemilu, karena menjelang pemilu lalu dana desanya itu diungkit-ungkit, dipanggil dan sebagainya. Ini laporan yang masuk kepada saya. Oleh sebab itu ke depan desa kita bangun dengan dana yang cukup, tetapi juga pengawasan dan pelaksanaannya harus tertib demi rakyat. Dari tadi dua penanya dari Pak Cukup ya Pak Warjono ya, cukup ya. Selamat petani Pak ya. Coba dari milenial. Bapak petani ya, Bapak petani.
Ini tar dulu. Ayo Mas, siapa yang kacamata? Sebentar. Ya, sebentar dulu. Sebentar, saya mau tanya kepada Pak Warjono nih. Sebentar, saya mau tanya kepada Pak Warjono. Pak Warjono, petani, punya tunggakan kredit kepada pemerintah enggak sebagai petani? Punya utang enggak? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah beliau tidak punya hutang. Tapi Ganjar Mahfud punya program. Semua petani yang punya hutang kepada pemerintah karena pertanian, karena meminjam kredit kepada pemerintah yang tidak terbayar sekarang macet, besok akan dibebaskan. Silakan. Ya, petani dan nelayan. Tadi bagian depan, silakan. Sabar. Banyak sekali yang mau nabrak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabipun. Perkenalkan, saya Erzara Benza, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Izinkan saya bertanya, Prof, pada saat debat cawapres, Prof pernah memberikan sebuah statement